Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mafri Afrialdo dari NPM 2413005552. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Oke, pertama yang terhormat Bapak Dwi Wahyudi, SPD MED, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran Interaktif ini. Oke, baik. Jadi pada video kali ini, saya akan membuat demonstrasi dari sistem yang telah saya buat, yaitu Moodshake. Di mana eh, pembelajaran saat ini itu masih menggunakan pembelajaran yang tidak sesuai dengan suasana hati pengguna gitu. Nah, jadi dari masalah-masalah tersebut, saya membuat sebuah sistem pembelajaran yang saya beri nama Moodsync ini, di mana sistem pembelajaran ini itu si pengguna bisa belajar dengan mood yang sedang ia rasakan saat ini, begitu. Nah, untuk tujuan dan juga target pengguna sendiri itu ditargetkan kepada siswa-siswi SMK di kelas 11 dan kelas 12 untuk saat ini di dalam sistem ini. Karena itu yang sudah saya isi di sini. Nah, selanjutnya juga untuk pengembangan dari sistem ini sendiri, saya menggunakan PHP dan juga CSS untuk infrastruktur codingan dan juga mendesain UI-nya dan juga mendesain UI UX-nya begitu. Dan juga di sini saya menggunakan Vercel untuk publikasi dan juga menyimpan codingannya. Selanjutnya saya menggunakan TIDB untuk menyimpan di database untuk bagian materi dan juga video yang ada di dalam sistem ini. Dan terakhir saya menggunakan platform Cloudinary, yang dimana platform ini sendiri itu untuk menyimpan media. Misal di bagian profile nanti saya upload foto, nah di situ akan langsung tersimpan di Cloudinary-nya untuk tempat penyimpanan fotonya begitu. Oke, mungkin langsung saja di sini kita mulai demonstrasi dari sistemnya. Di sini kita supaya tidak lama, mungkin di sini ya udah kita daftar aja dulu. Kita daftar, misal namanya siapa ya? School, misal namanya. Emailnya school@gmail.com. Passwordnya 0987654321. 0987654321. Kita centang dulu, baru kita daftar sekarang. Oke, agak lama soalnya ya kita pakai hosting yang gratisan juga. Nah, di sini tadi saya bilang pengguna bisa milih mood. Di sini kita bisa pilih mood santai, lelah, dan juga fokus. Nah, setelah pemilihan mood ini itu akan apa namanya? Akan berkelanjutan gitu dengan nanti di bagian materi. Jadi materinya kalau di mode fokus dia akan lebih padat, lebih panjang, santai dia mungkin setengahnya, dan jika di mode lelah dia akan menampilkan inti-intinya saja dari materi tersebut, begitu. Misal di mode fokus, kita pilih mode. Nah, ini adalah dashboard dari sistem ini. Di mana di sini kita saat ini ada di mode fokus dengan progres materinya masih 0. Dan ada, kalau kita klik ini, kita akan kembali lagi ke halaman moodnya. Dashboard pembelajaran Anda. Selamat datang school. Oke. Nah, sekarang di sini ada materi pembelajaran, di mana kalau kita klik grid-grid ini, itu akan ke halamannya sendiri. Bisa juga melalui headernya di sini. Itu juga bisa. Misal, ada materi pembelajaran, kita ke materi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, di sini ada kelas 11 dan kelas 12, misal kita pilih kelas 11. Kita pilih jurusannya RPL. Selanjutnya materinya pemrograman dasar. Oh, ini mata pelajaran lah pemrograman dasar, materinya pengenalan pemrograman dasar.
Nah, di sini akan langsung muncul materinya. Nah, ini kan lumayan lebih apa ya? Lebih panjang gitu. Mungkin kita lihat nih dari materi yang ini, materi pada bagian mode fokus ini dan juga mode santai atau mode lelah. Coba kita selesai membaca dulu. Karena yang membedakan sistem ini adalah di bagian materinya. Kita kembali ke dashboard dulu, ke halaman utama. Lalu kita ubah mood. Kita pilih mode santai. Kita ke materi lagi. Coba kita lihat di sini apakah dia akan ada perubahan atau tidak gitu. Siapa tahu teman-teman penasaran di sini kan. RPL. Ini yang buat kesel tuh karena sistem loading itu cukup lama ya. Sampai 5 detik mungkin ini. Lumayan lama. Halaman dasar. Nah, bisa dilihat materinya tidak sepadat dari materi pada mode fokus tadi. Nah, jika misalnya di mode lelah nanti, itu akan benar-benar poin-poin inti dari materi ini saja. Gitu. Oke, karena kita tadi sudah selesai membaca, mungkin itu saja pada halaman materi ini. Kita akan beralih ke halaman video. Nah, di halaman video sendiri sama, bisa pilih kelas 11 dan 12. Misal kita pilih kelas 11. Ini sudah ada isinya semua ya. Kita pilih jurusan RPL. Kita tonton sekarang. Nah, di sini videonya pemrograman sebetulnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Saat videonya akan langsung muncul di sini tanpa kita perlu keluar dari kita membuka sebuah aplikasi, baik itu aplikasi di komputer ataupun di smartphone kita, setiap fiturnya itu digerakkan oleh berbagai macam kode. Begitu pula dengan website, game, dan kebanyakan perangkat. Oke, selanjutnya kita ke bagian CP dan TP. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada CP dan TP dari RPL pada mata pelajaran hardware dan juga multimedia pada mata pelajaran grafika gitu. Misal CP3, CP pelajaran 3, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi untuk wawasan kemanusiaan kebangsaan. Nah, inilah misalnya ya. Ini adalah halaman CP dan TP, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian halaman evaluasi. Nah, di halaman evaluasi sendiri, misal kita mulai kuis di bagian tadi deh, komponen hardware ya, pengenalan komponen hardware. Nah, di sini ada 1 sampai 5 pertanyaan, bisa kita jawab semua, misal komponen mana ya, atau komputer, CPU. Berikutnya fungsi utama RAM, panas sementara berjalan. Perangkat apa saja menyuplai ini. Oh, ini jangan benar semua, nanti kena juga. Media penyimpanan tercepat, kita salahkan saja SSD. Komponen manakah yang bertanggung jawab untuk grafis ya? Lihat, kita lihat feedback dari sistemnya di halaman evaluasi ini. Oke. Skor kita 80%, benar 4 dan salah 1 di sini, totalnya dari 5 soal. Oh, di sini dikasih tahu juga jawaban kita yang benar dan yang salahnya itu salah di bagian soal nomor berapa dan juga jawaban yang benarnya itu apa sebenarnya. Oke, tanya kita mungkin langsung saja. Ini bisa coba lihat kuis lainnya, balik lagi ke menu tadi, daftar kuis lainnya, kembali ke dashboard, ini kembali ke halaman utama. Mungkin kita langsung ke halaman berikutnya, yaitu halaman progres. Oke, ini adalah halaman progres. Nah, kita sudah menyelesaikan 1 dari totalnya ada 4 materi.
Jadi progres kita itu baru 25% gitu. Materi itu. Kita bisa ikuti kuis, bisa lanjut belajar. Kalau lanjut belajar kita ke halaman materi di sini. Selanjutnya di bagian halaman bantuan. Nah, ini adalah cara penggunaan dari sistem ini sendiri, dan juga ada yang pertama ada pemilihan mood, pelajari materi jurusan dan evaluasi mandiri, lalu ada keunggulan dari sistem ini. Lalu ada kembali ke dashboard, ini kembali ke halaman utama tadi. Selanjutnya mungkin kita ke halaman profile, yang dimana ini tadi menggunakan platform Clouderia, yang dimana kalau misalnya kita di sini upload foto profile, itu akan disimpan di platform Clouderia tadi, begitu. Oke, mungkin cukup lama. Nah, ini dia. Berhasil. Lihat, profilnya juga sudah muncul. Oke. Oke, sip. Kita ke bagian. Oke, mungkin itu tadi adalah demonstrasi dari sistem mood science yang telah saya kembangkan. Saya buat dan juga saya kembangkan. Mungkin semoga kedepannya sistem mood science ini bisa lebih dikembangkan lagi supaya lebih bagus lagi, lebih spesifik lagi, dan juga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, begitu. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari sistem saya ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.